Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bertemu kembali di channel Selamat Haryanto Channel di Ramadan yang ke-14 ini, di pertengahan Ramadan. Seperti hari-hari biasanya saya akan membacakan hadis lagi di sini tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Semoga apa yang saya bacakan nanti bermanfaat untuk kita fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya robbal alamin. Dan dimanapun kita berada, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan kesehatan kepada kita semua untuk menjalani puasa Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan hanya mengharap ridho dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharina. Rawahu Imam Muslim. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Qur'anul Karim. Wa yadh'u bi akharina, dan Allah akan merendahkan derajat suatu kaum atau orang yang lainnya dengan Al-Qur'anul Karim juga. Makanya ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sabdanya walinya Allah, tapi ini adalah Rasul utusan kekasihnya Allah yang terakhir. Bahkan namanya saja itu berada istilahnya seimbang dengan Allah Subhanahu wa taala, jejer langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah itu Allah adalah pemimpinnya, Rasulullah itu adalah wakilnya. Kalau itu ibaratnya adalah presiden dan wakil presiden, maka Allah adalah presidennya dan Rasulullah adalah wakilnya. Maka kalau Rasulullah sudah bersabda seperti ini, maka akan terjadi dan tidak akan mungkin tidak akan terjadi. Karena apa? Orang yang belajar teguh dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran mulai dari cara membacanya, tajwidnya, maknanya, serta dijalankan, maka sesuai dengan janjinya Rasulullah dan janjinya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut beberapa derajat. Di situ di Al-Quran itu dijelaskan sampai 27 derajat. Makanya kalau kita itu berpegang teguh dengan Al-Quran, maka janjinya Rasulullah kita termasuk orang-orang atau kaum yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimatnya yang terakhir adalah wa yadh'u bi wa akharina, dan Allah akan mengasorkan atau merendahkan orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran atau orang-orang yang tidak suka dengan para ahlul Quran. Makanya di dalam suatu riwayat yang lain itu adalah kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an. Jadi di situ dijelaskan kun aliman, kalau bisa engkau itu jadilah pengajar Al-Quran atau menjadi orang atau guru
yang menjalankan, guru yang mengajarkan Al-Quran. Au muta'aliman, kalau engkau tidak bisa menjadi seorang guru yang mengajarkan Al-Quran, maka hendaklah engkau belajar Al-Quran. Muta'alim itu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran, atau belajar tafsir Al-Quran, atau belajar tentang tajwid atau makharijul hurufnya, huruf-huruf di dalam Al-Quran, atau sifat-sifat hurufnya di dalam Al-Quran. Itu muta'aliman. Seandainya kita tidak bisa menjadi seorang pengajar. Au muhibban, kalau kita sudah tidak sempat mengajar, tidak sempat belajar, maka au muhibban, jadilah orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Contoh cinta terhadap Al-Quran itu adalah ketika seperti hal ini di desa-desa, pasti di kota pun juga sama, di masjid, di musola, banyak orang yang tadarus Al-Quran setelah sholat tarawih. Maka bukti cinta kita kepada Al-Quran itu adalah memberikan sebagian rezeki kita untuk memberikan sedikit istilahnya makanan kecil atau makanan ringan kepada orang-orang yang sedang tadarus Al-Quran. Itu kita sudah tergolong muhibban, atau orang yang cinta terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Ataupun kita kalau memiliki anak cucu, kita suruh mereka untuk belajar Al-Quran, kita itu termasuk orang yang muhibban, atau orang yang cinta kepada Al-Quranul Karim. Maka kalau kita sudah tidak sempat cinta, jadilah yang terakhir, yaitu mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika ada orang tadarus, kita ikut di majelis itu, baik di musola, di masjid, berdiam diri mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibaca oleh orang-orang yang ahli membaca Al-Quran dengan tartil, maka kita termasuk orang-orang mustami'an, atau orang-orang yang mau mendengarkan Al-Quran. Jadi keempat itu kalau bisa kita salah satunya. Jangan menjadi orang yang kelima, yaitu fatahlik. Maka orang yang kelima itu sudah tidak mau mengajarkan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau senang terhadap Al-Quran, tidak mau mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran, tetapi kita malah memusuhi mereka. Maka fatahlik, maka kita akan rusak baik di dunia maupun di akhirat, baik jiwa, raga maupun besok keimanan kita di akhirat kelak. Makanya jangan sekali-kali memusuhi orang yang ahli dalam membaca, mengamalkan, dan mempelajari Al-Quran. Kecuali memang orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah diselewengkan. Sekarang itu sudah banyak orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, tetapi niatnya itu adalah untuk menyelewengkan Al-Quranul Karim. Maka janji Allah itu akan merusak diri kita sendiri. Lanjut, hadis berikutnya adalah wa ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal kitabi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran atau kitab Allah, Al-Quranul Karim, falahu hasanatun, maka Allah memberikan satu kebagusan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan Allah akan melipat gandakan setiap satu dari kebagusan itu 10 kali kebagusan, 10 kali lipat. Maka setiap kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari suratul Fatihah sampai terakhir suratul Nas, maka setiap satu huruf yang kita baca itu adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat kebaikan. La aqulu, Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif itu satu huruf,
lam satu huruf, mim itu adalah satu huruf. Makanya pahala dari membaca Al-Quranul Karim itu adalah per huruf dihitung satu pahala dan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Makanya mumpung ini adalah bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, Syahrul Azim, bulan yang agung, bulan yang luar biasa, maka marilah kita isi hari-hari kita itu dengan tadarus Al-Quran, baik di masjid, di musola, baik itu kita cinta dengan mengirimkan makanan ringan, ataupun kita hanya duduk di majelis itu mendengarkan sambil kita ikut istilah Jawanya nyemak Al-Quran, ataupun kita syukur-syukur malah kita bisa ikut membaca Al-Quranul Karim agar kita mendapatkan pahala dan kita mendapatkan derajat di sisi Allah, yaitu 27 derajat. Sekian pertemuan kali ini di minggu ke-14, dan insya Allah saya akan lanjutkan di minggu-minggu berikutnya. Semoga apa yang saya bacakan dari dua hadis ini memberi dorongan dan motivasi kita untuk selalu giat membaca, mempelajari Al-Quranul Karim, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan sesuai dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wal afu minkum, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.